di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kedatangan sabuk pengaman dipadamkan. Halo sahabat Givari, kali ini saya akan membagi pengalaman saya saat liburan 7 hari di Turki. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng di channel ini ya. Saya terbang selama lebih kurang 2 jam dari Samarinda, Kalimantan Timur dan mendarat di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian saya menunggu jadwal keberangkatan lanjutan dengan pesawat Saudi Airlines dan akan transit di Jeddah Saudi Arabia sebelum ke Istanbul, Turki. Waktu yang dibutuhkan terbang dari Jakarta sampai ke Jeddah adalah kurang lebih 10 jam. Dan transit di King Abdul Aziz Airport Internasional ini selama kurang lebih 3 jam. Setelah terbang selama 2,5 jam, kami pun mendarat di Bandara Istanbul, Turki, dan kami langsung melanjutkan perjalanan dengan bus menuju kota Bursa. Di sini kami didampingi oleh tour guide lokal bernama Yusuf. Karena negara Turki itu seperti negara yang berbukit-bukitan, makanya di Turki ada banyak terowongan. Ini salah satu terowongan yang panjangnya itu kurang dari 1 km. Terowongan yang paling panjang di Turki itu di Turki Utara, di daerah sini. Panjangnya terowongan tersebut itu hampir 14 km. Biasanya perusahaan-perusahaan yang membangun terowongan di Turki, mereka kerjasama dengan perusahaan Korea. Karena Korea Selatan dan Turki itu sepertinya bersaudara ya. Karena pada saat perang di Korea Selatan, salah satu negara yang mau bantu sama Korea Selatan adalah Turki. Makanya sekarang antara Turki dan Korea ada banyak sepertinya perjanjian atau persetujuan kalau orang Turki mau ke Korea, contoh tanpa visa. Bus kemudian berhenti sejenak di rest area ini. Rest area ini memiliki toilet yang sangat bersih, sangat berbeda dengan toilet rest area pada umumnya. Perjalanan pun dilanjutkan kembali, dan kami sampai di kota Bursa sekitar jam 8 malam. Hari kedua, Bursa. Setelah sholat subuh dan sarapan, kami pun melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat wisata selanjutnya. Suhu pagi ini 2 derajat Celcius, terasa sangat dingin, terutama bagi orang Indonesia seperti saya. Apa yang mau ambil, apa yang mau beli. Oke? Ya, produk kedua itu madu. Ya, Kota Bursa kemarin Ibu sudah tanya sama saya, kita akan kunjungi Gunung Ulu atau tidak. Kota Bursa itu terkenal dengan Gunung Ulu. Itu gunung yang paling tinggi di daerah Marmara. Ini daerah Marmara. Ya, kayak wilayah Marmara atau sebenarnya provinsi yang besar ini, wilayah Marmara. Masjid Agung Turki. Hanya di sini Masjid Agung Turki yang ada air mancur di tengah-tengah masjid. Kami berwudu menggunakan air kolam ini, dan rasanya seperti berwudu pakai air es. Konon kabarnya kolam ini sengaja dibuat di dalam masjid, agar pada musim dingin, air tidak membeku seperti tempat penampungan air yang berada di luar masjid. Setelah mengunjungi beberapa masjid dan tempat wisata di kota Bursa, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Kusadasi. Kita lagi melewati kawasan Zaitun. Sejauh mata memandang, sebelah kanan atau sebelah kiri, semuanya pohon zaitun. Pohon zaitun yang sudah jauh dari jalan tol atau sudah jauh dari pemukiman seperti desa atau kampung, itu pasti pohon alami. Hari ketiga, Kusadasi. Di sini kami menginap di Hotel Leblu. Kusadasi artinya adalah Pulau Burung. Kota Kusadasi berada di tepi laut, yang pada musim panas akan menjadi incaran para turis-turis untuk berlibur menikmati keindahan alam pantainya.
Sedangkan apabila memasuki musim dingin seperti sekarang, kota ini akan berkurang populasi penduduknya. Begitu informasi yang disampaikan oleh Yusuf tour guide kami. Seperti biasa, setelah sholat subuh dan sarapan, kami pun melakukan persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke kota lainnya. Sebelum berangkat, saya menyempatkan diri untuk melihat-lihat pemandangan tepi laut di sekitar hotel tempat kami menginap. Kemudian kami menuju ke kota Izmir. Di sini ada satu tempat wisata kota tua sisa peninggalan bangsa Romawi, yaitu Efesus. Efesus adalah kota Yunani kuno, dan kemudian menjadi terkenal setelah direbut dan dibangun oleh bangsa Romawi. Pada masa kejayaan Romawi, selama bertahun-tahun kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi setelah kota Roma. Kota ini dulunya terkenal karena adanya kuil Dewi Artemis dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Akan tetapi sekarang kota ini hanya tinggal reruntuhan dan puing-puingnya saja dan kota ini sebagian hancur akibat gempa bumi. Selain kuil Dewi Artemis, ada pula Grand Theater. Teater ini berbentuk setengah lingkaran dengan undakan-undakan tempat duduk layaknya stadion dan di bagian tengahnya terdapat sebuah tempat panggung pementasan. Kucing Turki asli. Tebel. Selanjutnya kami menuju ke Pamukkale. Di situ ada 2 objek wisata yang menarik yaitu Hierapolis dan Katen Castle. Di perjalanan menuju ke sana, saya melihat ada pohon jeruk berbuah lebat di tengah dan tepi jalan. Menurut Yusuf, buah jeruk ini bukan dari jenis jeruk yang enak untuk dimakan, oleh sebab itu dibiarkan saja berbuah lebat, tidak ada yang mau mengambilnya. Sampailah kita di Hierapolis, yang artinya kota suci. Sama seperti Efesus, kota ini juga hanya tinggal runtuhan saja. Dan sudah pula ditambahkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pamukkale disebut juga Katen Castle, atau Istana Kapas. Air panas yang mengalir terus-menerus, mengisi kolam-kolam batu kapur alami yang dipergunakan pengunjung untuk berendam. Situs ini terbentuk ribuan tahun lalu, akibat dari gempa bumi besar yang melanda di sana. Pemandangan indah ini terbentuk akibat adanya penguapan kalsium karbonat, hingga membentuk batu-batuan yang berwarna putih seperti kapas. Saat matahari terbenam, pemandangan semakin indah, banyak para layang yang terbang berputar-putar di atas kami. Selepas dari tempat wisata, kami menginap 1 malam di Hotel Karahait, Pamukkale. Dan kami disambut sajian menu makan malam yang luar biasa mewahnya. Bermacam varian hidangan dari hidangan pembuka hingga penutup sangat banyak jenisnya, yang bahkan kami pun tidak tahu apa nama makannya, dan semua ini sangat sayang untuk dilewatkan. Informasi dari Yusuf, bahwa perjalanan ke kota selanjutnya kurang lebih akan memakan waktu 10 hingga 11 jam. Sepanjang jalan kami melihat begitu banyak kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga angin di sepanjang jalur pegunungan.
Perjalanan ini terasa sangat panjang, karena tidak ada destinasi wisata yang kami singgahi, kecuali beberapa rest area dan restoran untuk makan siang dan musola untuk sholat. Kami melewati sebuah kota yang bernama Sultan Hani, dan kami hanya sebentar di tempat ini. Sultan Hani adalah sebuah kota yang dulunya berada di lintasan jalur sutra, memiliki bangunan menarik yang disebut karavanserai atau rumah onta, yaitu sebuah lokasi peristirahatan seperti hotel untuk para pedagang yang melintas dari Persia, India bahkan Cina. Setelah 11 jam, akhirnya sampai juga kami di Hotel Ramada, kota Nevşehir. Dan kami menginap 2 malam di hotel ini. Ada beberapa destinasi wisata yang kami kunjungi di kota Nevşehir ini. Pagi-pagi sekali kami sudah berada di lokasi Camel Rock. Camel Rock adalah sebuah batu yang terbentuk karena faktor alam yang mirip seperti onta berpunuk. Lokasi ini termasuk ke dalam kawasan wisata Kapadokia. Sebenarnya kami berharap bisa melihat balon udara, akan tetapi karena angin yang relatif kencang menjadi penghalang bagi balon-balon udara tersebut untuk terbang. Lokasi selanjutnya adalah Mado. Mado adalah sebuah kafe di tepi Sungai Kizilirmak yang merupakan sungai terpanjang di Turki. Sungai Kizilirmak di Avanos ini sangat indah. Ada banyak angsa yang berkeliaran bebas di sungai ini. Serta ada pula jembatan gantung yang menghubungkan ke sisi seberangnya. Tak jauh dari Mado, masih di sekitaran Avanos, kami berkunjung ke tempat pembuatan keramik. Yang buat masukin atau buat simpan gula. Oke, kan orang Turki kan biasanya minum teh, tehnya Turki itu kan sudah terpisah gula. Itu terdiri dari 2 bagian. Nanti kita akan lihat, oke, penutupnya sama bagian utamanya. Till 1980s, it was one of the main income resources, and in that time, every man should know how to make pottery to get married. Yeah. Masih ingat cerita yang saya sampaikan? Ya. And there was a test. The test was sugar bowl. Ada semacam ujian ya. Maksud dia, contoh Yusuf mau menikah sama perempuan di Kapadokia. Nanti keluarganya pacar saya harusnya lihat saya dulu. Apakah saya bisa bikin keramik? Apakah saya bakal buat keramik? Bagaimana caranya? Harus bikin apa namanya ini. Nanti mereka bisa paham saya punya kemampuan atau tidak. Ya? The stepfather of son made a lid for him. If he could make the bowl which fits perfectly, he could get a girl. Udah paham kan maksud dia? Nanti kalau penutupnya itu pas, nah berarti orang itu boleh menikah. And for ladies it was carpet weaving. Untuk cari duit buat perempuan biasanya kan menenun karpet. Yeah, luckily not today. Walaupun penutupnya itu pas, tetapi Mustafa itu belum menikah. Dia kan sangat ganteng ya. Makanya dia lagi cari ya. Dia belum ketemu pembuat karpet. Ada yang mau coba buat keramik? Ada yang mau coba? Oke, ini yang di depan kita, gunung yang paling tinggi di daerah Turki Tengah. Namanya Erciyes. Gunung itu tingginya hampir 4 kilo. 3.917 meter. Itu salah satu gunung yang di puncaknya ada beberapa resort untuk ski, ya, untuk naik salju. Tapi jangan berpikir kita bisa sampai puncaknya paling atasnya, tidak. Nanti kita akan sampai kaki gunung, oke, dan kita ada waktu bebas di kaki gunung. Erciyes, gunung yang paling tinggi di Turki adalah Gunung Ararat. Itu di Turki sebelah timur ya, Gunung Ararat. Tingginya Gunung Ararat itu 5,1 kilo. Gunung yang paling tinggi kedua di Eropa adalah Gunung Ararat. Akhirnya sampailah kita di Gunung Erciyes. Di sini adalah salah satu ski resort yang terkenal di Turki.
Suhu pada hari ini adalah -2 derajat Celcius. Akan tetapi matahari bersinar terang membuat hangat suasana di sini. Ada kereta gantung yang membawa pengunjung ke lokasi tempat orang bermain ski es. Pemandangan yang sangat indah dari atas gunung ini. Ayo. Tak terasa, 2 jam sudah berlalu, dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan kami kembali melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Hari ke-6. Sebelum ke Ankara, kami singgah di tempat wisata Danau Garam. Di sini, kami melihat pemandangan yang sangat indah. Seolah-olah langit dan air danau yang biru, terlihat menyatu. Setelah dari Danau Garam, kami berkunjung ke Anıt Kabir yang berada di Ankara. Anıt Kabir secara harfiah berarti makam peringatan. Di sini dimakamkan Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin perang kemerdekaan Turki dan pendiri serta presiden pertama Republik Turki. Kota selanjutnya yang kami lewati adalah kota Bolu. Di kiri kanan jalan tol ini sudah mulai nampak ada salju. Total perjalanan dari kota Nevşehir ke Istanbul kurang lebih 7 jam. Dan hari sudah gelap saat kami memasuki kota Istanbul. Ini baru pertama kali kita lewat jembatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dibangun oleh pemerintah Turki pada tahun 1985. Panjangnya jembatan ini hampir 1 km. Tingginya menaranya jembatan itu hampir 160 meter. Dari laut sampai jembatan tingginya itu hampir 65 meter. Ini jembatan kedua yang menghubungkan dua benua, Asia sama Eropa. Kita tadi berada di Asia, sekarang kita menuju ke Eropa. Ini Istanbul, sebelah kanan sama sebelah kiri. Konstantinopel, kota tua Istanbul itu di sebelah kiri, tapi jauh sekali. Hari ke-7. Hari ini adalah hari terakhir kami di Turki. Hari ini kami berkesempatan melihat-lihat keindahan kota Istanbul sepanjang perjalanan menuju ke dermaga kapal yang akan membawa kami berwisata di Selat Bosporus. Pagi, günaydın. Selamat datang di kapal bernama Aydın Sedat ya. Kemarin sudah memberitahu Anda, hari ini perjalanan kita di kapal ini kurang lebih 1 jam, paling 1 jam 15 menit. Masjid yang sebelah kiri. Tadi saya sudah ceritakan itu Masjid Ortaköy yang dibangun oleh Ottoman Empire. Selat Bosporus adalah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan bagian Asia. Selat ini memiliki panjang 30 km, menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Itu Ayasofya. Ya, Ayasofya di Istanbul menurut saya bangunan yang paling istimewa adalah Ayasofya. Kenapa? Itu kan seperti bangunan perpaduan dua agama. Jadi sepanjang sejarah ini Ayasofya tidak mengalami banyak tumpah, tetapi masih berdiri, masih kokoh. Ya. Ini spot yang bagus untuk foto bareng, foto rame. Berarti sebelum kita ada waktu bebas, ayo kita foto grup dulu untuk kenang-kenangan. Nanti Bapak Ibu sekalian punya waktu bebas untuk foto-foto sendiri. Oke? Ayo kita foto grup dulu. Kita kapan?
kelanjutannya kapan? Jadi kita nyeting orang, Pak. Oh, nanti tinggal kita ya misalnya gini, saya ambil pertama bapak semua, terus bisa. Nanti ibu semua, terus bisa. Jadi bisa banyak banget di download. Jadi kemanapun arahnya dia ngikut. Ini kalau pergi sendiri Pak harus bawa Pak, karena kita nggak ada tukang foto. Wow. Kalau konten kreator cocok bawa ini. Saat memasuki Masjid Hagia Sophia ini kebetulan bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Dan kami berkesempatan sholat zuhur di masjid ini, masjid yang sangat indah interiornya. Hagia Sophia, Masjid Biru dan Museum Topkapi adalah tempat terakhir yang kami kunjungi sebelum kami melanjutkan perjalanan ke airport. Dan berakhirlah perjalanan panjang kami selama 7 hari 6 malam di Turki. Waktu yang singkat terasa sangat kurang, mengingat begitu banyak destinasi wisata yang tidak sempat kami kunjungi. Terima kasih sudah menonton kisah perjalanan kami ini. Jangan lupa klik subscribe, like dan komentarnya untuk perbaikan channel ini. Sampai jumpa di lain waktu para sahabat Kifari.